dan pertemanan di kalangan remaja. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dampak budaya oversharing di media sosial terhadap batas privasi dan kepercayaan dalam pertemanan remaja. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu oversharing. Oversharing sendiri yaitu perilaku membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial tanpa mempertimbangkan resiko dan dampak jangka panjangnya. Fenomena ini semakin sering terjadi pada kalangan remaja, apalagi sekarang itu lagi tinggi-tingginya penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. We have question for you guys. Mengapa sih kalian itu oversharing di media sosial? Jangan lupa jawabannya chat di kolom komentar. Pada slide ini dijelaskan beberapa faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan oversharing. Faktor pertama adalah kebutuhan akan perhatian dan pengakuan sosial, di mana seseorang ingin mendapatkan respon, dukungan, atau apresiasi dari orang lain. Faktor kedua yaitu keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan, sehingga seseorang cenderung membagikan banyak informasi pribadi agar lebih dekat dengan kelompoknya. Selain itu, oversharing juga dapat dipicu oleh proses pencarian identitas diri, terutama pada masa remaja ketika seseorang masih mencoba mengenali dan mengekspresikan dirinya. Kemudahan fitur media sosial seperti story, status, dan live streaming juga membuat orang lain lebih mudah membagikan aktivitas atau pengalaman pribadinya secara spontan. Terakhir, kurangnya kesadaran terhadap batas privasi menyebabkan seseorang tidak menyadari bahwa informasi yang dibagikan dapat beresiko bagi keamanan dan hidupnya pribadi. Selanjutnya, ada risiko kebocoran data. 1. Pencurian identitas, yaitu data pribadi yang dibagikan berlebihan, dapat disalahgunakan untuk membuat akun palsu atau melakukan penipuan. Yang kedua, penyalahgunaan data pribadi. Sebagaimana informasi yang tersebar dapat dimanfaatkan oleh kepentingan komersial, penipuan, atau tindakan kriminal. Yang ketiga ada cyberstalking dan cyberbullying, yaitu data yang terlalu terbuka memudahkan pelacakan, pengawasan, serta perundungan di dunia maya. Yang keempat, peretasan akun. Seperti informasi pribadi dapat digunakan untuk mendebak, kata sandi, atau mengakses akun tanpa izin. Yang kelima, ada menurunnya kepercayaan dalam pertemanan. Dengan membagikan rahasia atau masalah pribadi teman dapat menimbulkan konflik dan mengurangi kepercayaan. Yang keenam, hilangnya kontrol atas informasi pribadi. Seperti informasi yang sudah diunggah ke internet, sulit dikendalikan karena dapat disimpan dan dipersebarluaskan oleh orang lain. Selanjutnya, jenis data rentang bocor. Pada diagram ini terlihat tingkat kerentangan berbagai jenis data yang dapat bocor akibat perilaku oversharing di media sosial. Persentase tertinggi adalah data identitas pribadi sebesar 24%. Data seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan foto identitas memiliki risiko paling besar karena dapat digunakan untuk pencurian identitas atau pembuatan akun palsu. Selanjutnya, data lokasi sebesar 20%. Informasi lokasi yang sering dibagikan dapat memudahkan orang lain melacak keberadaan dan aktivitas seseorang. Kemudian, data keuangan dan transaksi sebesar 18. Data ini berisiko disalahgunakan untuk penipuan maupun tindakan kriminal yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya, data kontak sebesar 14%, seperti nomor telepon atau alamat email, juga rentang bocor karena sering menjadi sasaran spam, phishing, atau penipuan online. Berikutnya adalah data akun digital sebesar 10%. Informasi akun yang tersebar dapat meningkatkan risiko peretasan dan pengambil alihan akun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, data pendidikan dan aktivitas sehari-hari sebesar 8%. Walaupun risikonya lebih rendah, informasi ini tetap dapat digunakan untuk mengetahui kebiasaan dan aktivitas seseorang. Terakhir, ada data sosial dan pertemanan sebesar 6%.
Meskipun persentasenya paling kecil, kebocoran data ini dapat menimbulkan konflik, cyberbullying, serta menurunkan kepercayaan dalam hubungan pertemanan. Dari diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin pribadi dan sensitif suatu informasi, semakin tinggi pula risiko yang dapat ditimbulkan apabila dibagikan secara berlebihan di media sosial. Baik, berikutnya ada bentuk-bentuk ancaman cyberbullying. Contohnya yaitu ada pelecehan atau harassment. Pelecehan dilakukan melalui komputer atau pesan yang berisi hinaan dan kata-kata yang merendahkan. Nah, lalu ada doxing. Doxing itu tindakan yang menyebarkan informasi pribadi, contoh seorang tanpa izin. Lalu ada penyebaran foto atau video. Nah, konten pribadi itu yang disebarkan tanpa persetujuan dan dapat merugikan pihak korban. Lalu ada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu informasi yang tidak benar dapat merusak keputusan reputasi seseorang. Lalu ada pengucilan atau exclusion. Nah, korban sengaja dijauhkan dari kelompok sosial sehingga merasa tidak diterima dari lingkungannya. Retaknya kepercayaan teman. Satu pelanggaran privasi. Menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan konflik dalam hubungan pertemanan. 2. Krisis kepercayaan. Kesalahpahaman yang muncul akibat oversharing dapat menyebabkan berkurangnya rasa kepercayaan antara teman sehingga hubungan menjadi kurang harmonis. Survei perilaku digital remaja. Tingginya penggunaan media sosial membuat remaja lebih aktif berinteraksi di dunia digital. Banyak remaja mencari validasi melalui jumlah like, komentar, dan respon dari penggunaan lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga memengaruhi perilaku media sosial remaja. Pada slide ini saya akan membahas tentang jejak digital permanen. Jejak digital permanen adalah rekam jejak aktivitas seseorang di internet yang dapat tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Setiap foto, video, komentar, maupun informasi pribadi yang diunggah ke media sosial berpotensi tetap tersimpan meskipun sudah dihapus. Dampak dari jejak digital permanen antara lain dapat menurunkan reputasi diri, mempengaruhi peluang pendidikan dan karir, menimbulkan konflik sosial, meningkatkan risiko pencurian data, serta dapat disalahgunakan untuk kejahatan siber. Oleh karena itu, jejak digital perlu dikelola dengan bijak. Caranya yaitu berpikir terlebih dahulu sebelum mengunggah konten, menghindari membagikan data pribadi secara berlebihan, mengatur privasi akun dengan baik, menghapus konten yang tidak diperlukan, dan menggunakan media sosial untuk membagikan konten yang positif dan bermanfaat. Jadi, kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena apa yang kita unggah hari ini dapat memberikan dampak di masa depan. Baik, di sini ada upaya preventif dan solusi. Yang pertama, saring sebelum sharing. Jadi, kita perlu mempertimbangkan manfaat dan risikonya apa sebelum mengunggah suatu informasi ke media sosial. Yang kedua, ada pagar keamanan privasi. Artinya, pengaturan privasi akun perlu dilakukan agar informasi pribadi tidak mudah diakses oleh orang yang tidak dikenal. Dan yang terakhir, komunikasi sehat. Gunakan akun media sosial itu dengan bijak, seperti untuk membangun hubungan yang positif dan saling menghargai. Yang selanjutnya ada rekomendasi strategis. Yang pertama ada pendidikan literasi digital komprehensif. Artinya, literasi digital penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai etika dan keamanan dalam penggunaan media sosial. Yang kedua, etika menghormati batasan teman. Setiap orang perlu menghormati privasi orang lain dan tidak menyebarkan informasi tanpa izin. Dan yang ketiga, kolaborasi ekosistem pendukung, seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar memiliki peran dalam membimbing remaja agar mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perilaku oversharing pada remaja dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kebocoran data pribadi, cyberbullying, hingga menurunnya kepercayaan dalam hubungan pertemanan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan literasi digital agar media sosial dapat digunakan secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Berikut adalah materi yang kami cari. Materi yang disajikan berdasarkan berbagai jurnal dan referensi ilmiah yang membahas perilaku oversharing, privasi digital, serta hubungan sosial pada remaja. Sekian presentasi kali ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sekian